Nah, ini contohnya kalau alpukat itu sering dipotes, rajin dipotes ya. Ya, tumbuh terus, muncul terus percabangan, rimbun, dan tumbuhnya relatif lebih cepat. Nah, simak videonya sampai habis ya rekan-rekan, supaya cara potesnya sama seperti yang saya lakukan. Cabangnya rimbun, dan kan alpukat itu kalau keluar bunga di ujung-ujungnya, bukan di batangnya seperti durian, tetapi alpukat itu beda ya. Simak videonya sampai habis ya rekan-rekan. Terima kasih. Oh, ini cabangnya lentur-lentur, ini melendut ke bawah, terlalu lembut ini cabangnya. Kita harus naikkan lagi ya, harus dibantu ditegakkan. Ini harus diikat. Kalau bentuknya sini seperti ini, melebar begini, kita akan bantu tegakkan. Tapi kalaupun tidak kita bantu, tidak kita tegakkan ini, tidak kita berdirikan, sebenarnya akan muncul tunas-tunas ya. Akan bertunas, akan muncul percabangan yang vertikal gitu. Akan coba muncul percabangan vertikal yang nantinya tumbuhnya itu relatif cepat ya. Kalaupun kita biarkan saja, sebenarnya dia akan bertunas, mengeluarkan tunas vertikal. Tapi ini saya lebih cenderung untuk ditegakkan aja nih, diberdirikan. Kita ikat saja. Nanti kalaupun muncul pertunasan, setidaknya ini sudah lebih tinggi ya posisi berdiri. Nah, ini begini karena terlanjur berbaring, jadi daunnya itu menghadap ke sana ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau sudah kita ikat dalam seminggu, daunnya akan tegak juga, mengikuti ini, mengikuti di mana matahari muncul ya, arah matahari. Dan nanti dia akan berdiri tegak, daunnya akan menyesuaikan. Cukup diikat saja begitu. Nanti yang begini lama-lama secara sendirinya dia akan tegak gini, tegak. Itu yang terkulai itu juga kita bantu ya, supaya tampilannya cepat naik. Kita ikat ya, supaya rapi, supaya lebih kokoh berdiri. Nah, ini daun yang begini kita buang, yang kuning-kuning
Nah lumayan, ini kita tegakkan juga ya, yang ini. Bekas ikatan yang lamanya ini kita lepas. Nah, kita coba berdirikan supaya ini kokoh ya. Kita bantu dengan tali. Yang sebelahnya ke sini ya. Oh, harusnya ada satu lagi. Oke, cabut yang ini. Sabuk sini. Kita posisikan kalau bisa itu pencar, berdirinya berpencar ya, berpisah di 4 arah mata angin supaya tidak menumpuk itu cabangnya. Kalau menumpuk di satu sisi, bukan hanya nengoknya yang kurang enak, tapi akhirnya untuk penyerapan sinar mataharinya kurang optimal ya. Ini daun-daunnya kalau yang sudah kuning-kuning kita bantu. Nah, lumayan ya, sudah berdiri. Ini kurang satu ini cabangnya. Nanti saya carikan. Harus dibantu. Nah, ini contoh yang dibantu berdiri tegak ya. Banyak diikat itu, malah digantungi. Kalau saya itu lebih suka ini rimbun ya. Kita mengejar pertumbuhan dahulu. Kita mengejar pertumbuhan, belum makan pembuahan. Jadi ya pertumbuhan dia biarkan rimbun dulu. Selama cahaya mataharinya masih bisa masuk ya biarkan saja. Yang ini tadi yang sudah kita bantu. Kemudian kita lihat di ujung-ujung sini. Kita akan lakukan pemotesan secara rutin ya. Nih, cara dipotesnya kalau saya ya, dikit-dikit saja motesnya. Ini di bagian ujung. Tidak usah banyak-banyak berlebihan itu. Tuh. Paling-paling kena satu daun yang putus. Satu paling banyak dua lah. Nah, kan potesnya di situ cukup tuh. Nah. Ini juga potesnya di sini. Tuh. Nah, saya kalau mau tes ujung-ujungnya itu tujuannya supaya dia tertunas ya, pecah cabangnya nanti. Nih, cukup di ujung-ujung gini aja. Tidak usah berlebihan, tidak usah terlalu banyak. Tuh. Cukup pakai ujung jari juga. Yang ini juga. Jadi dalam seminggu ke depan setelah ini dibantu berdiri, kan nanti cabangnya tuh beradaptasi ya, tegak. Dia akan tegak karena ini daunnya jatuh ke sana tadi. Dia akan beradaptasi dan insya Allah setelah dipotes begini, dalam 20 harian atau mungkin sebulan lah dia akan bertunas lagi. Nah, ini begini, yang begini nih dipotes.
Nah, cukup ujungnya saja. Nah, paling-paling kena 1 daun. Tidak usah berlebihan. Tuh. Sudah ada perlukaan di sana. Nah, kalau ada perlukaan, dalam analisa saya ini ada semacam rangsangan tersendiri ya, rangsangan mekanis atau rangsangan apa itu. Ada luka, ibaratnya manusia lah. Kalau luka, misalkan luka jari, nanti kan tubuhnya berusaha untuk menyembuhkan itu. Otomatis di sana bukan hanya sel-sel radang yang ke sana di awal-awal luka, tetapi kan memicu untuk pertumbuhan jaringan baru seperti jaringan kulit. Kalau ini mirip-mirip begitu. Ini dalam analisa saya. Kalau kita potes di sini ada perlukaan. Nah, ini diharapkan memicu nutrisi ke sini sehingga sebagai rangsangan tersendiri untuk terjadi pertunasan baru. Begitu. Mudah-mudahan benar ya analisa saya ini. Ini juga. Tuh. Yang begini ini sebenarnya mau bertunas nih. Tapi tidak apa-apa, ujung tunasnya begini nih. Kita akan buang sedikit ya di ujungnya, supaya nanti ke bawahnya sedikit, di bagian ketiak bagian bawahnya akan lebih aktif untuk bertunas, dan tunasnya keluarnya bisa 2, 3 atau 4 tunas. Tuh. Jadi diharapkan tanaman ini terus aktif untuk tumbuh. Ya, itu contohnya di sebelahnya ini. Yang ini sering saya potes ya. Tuh. Tunasnya banyak. Bakal tunas yang muncul banyak setelah dipotes. Bekas potesnya itu. Nah, tuh. Ya kan? Nah, jadi di bawahnya muncul banyak tunas. Tuh. Tunas-tunas baru yang aktif. Nah, tanaman ini akan tumbuh aktif terus insya Allah selama di bawah sana, di tanahnya itu cukup makanan, cukup nutrisi gitu ya. Nah, itu ini sore ini aktivitas rutinitas sederhana kita mengontrol tanaman yang kita tanam. Nah, itu daunnya agak rimbun ya, tapi tidak apa-apa karena rata-rata masih banyak yang hijau. Karena ini tanamannya masih kecil, biarkan saja, jangan dibuangi daun-daun itu. Tidak usah terlalu ekstrim lah, tidak usah berlebihan, karena pengalaman saya buruk kemarin, pernah ada yang saya buangi daunnya malah stagnan, nggak mau lagi, malah lambat, hampir mati malah. Nah, ini biarkan saja santai, nanti dia akan dalam seminggu ini dia akan menyesuaikan diri dan akan tegak ini. Tadi sudah kita potes dan kita tinggal menunggu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu juga bekas dipotes.